Salam pemirsa. Pada tanggal 15 Februari 2023, sekitar 20.000 warga lanjut usia berkumpul di luar Taman Zhongshan di Wuhan untuk memprotes reformasi perawatan kesehatan PKT. Ini adalah pertemuan massal kedua para manula di kota tersebut. Protes pertama terjadi pada 8 Februari 2023. Seorang pria lanjut usia dipukuli hingga tersungkur ketika pihak berwenang tiba untuk memblokir jalan. Para pengunjuk rasa meneriakan, "Ganyang pemerintah yang menindas." Selain itu, protes besar-besaran lainnya yang menentang reformasi layanan kesehatan juga meletus di kota Dalian, Provinsi Liaoning. Tampaknya rakyat semakin berani melawan kediktatoran Tiongkok. Gerakan Kertas Putih tahun lalu memaksa pemimpin PKT Xi Jinping untuk meninggalkan kebijakan nol COVID-19. Dari hari tahun baru hingga tahun baru Imlek 22 Januari hingga 1 Februari 2023, orang-orang di seluruh negeri benar-benar mengabaikan larangan kembang api yang dibuat PKT, dan polisi PKT tidak bisa berbuat apa-apa. Satu detail yang diabaikan oleh banyak orang adalah bahwa protes 15 Februari 2023 diputuskan pada tanggal 8 Februari 2023 dan diumumkan secara terbuka secara online. PKT memiliki waktu seminggu penuh untuk mempersiapkan dan menekan protes tersebut, tetapi jumlah pengunjuk rasa masih 2 kali lipat dari yang terjadi pada tanggal 8 Februari. Pada awal tahun 1998, mantan pemimpin PKT Jiang Zemin membuat kebijakan untuk menumpas semua ketidakstabilan sejak awal. Kebijakan ini telah diberlakukan selama lebih dari 20 tahun. Tapi mengapa kali ini gagal? Mari saya mulai dengan pengantar singkat tentang reformasi perawatan kesehatan dan kemudian menjelaskan mengapa hal ini menempatkan PKT dalam dilema. Unjuk rasa dimulai ketika para pensiunan menyadari bahwa setoran bulanan di akun Medicare mereka telah disunat sekitar 2/3. Penjelasan dari Beijing adalah bahwa uang tersebut dialihkan ke dalam sebuah rekening bersama, yang berarti bahwa mereka yang membutuhkan dapat mengganti sebagian dari biaya pengobatan mereka dari rekening bersama ini, sehingga pemerintah mengelola uang tersebut untuk mereka. Meskipun kedengarannya seperti ide yang bagus, pada kenyataannya, masyarakat Tiongkok memiliki ketidakpercayaan yang besar terhadap rezim ini. Menurut Voice of America, meskipun PDB Tiongkok adalah yang terbesar kedua di dunia, pengeluaran untuk jaminan sosial hanya sekitar 3% dari PDB, merupakan yang terendah di dunia. Kaum elit, termasuk pejabat senior di tingkat provinsi dan di atasnya, dilaporkan bertanggung jawab atas sekitar 80% pengeluaran perawatan kesehatan tanpa memberikan kontribusi apapun. Hal ini mengakibatkan ketimpangan serius dalam sumber daya perawatan kesehatan antara pemerintah dan rakyat, terutama penduduk pedesaan yang hampir tidak menerima manfaat dari sistem perawatan kesehatan ini. Dengan demikian, asuransi kesehatan di Tiongkok bukanlah tentang merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, tetapi merampok orang miskin untuk membantu orang kaya. Masyarakat percaya bahwa begitu uang mereka masuk ke dalam pool, kemungkinan besar akan disalahgunakan oleh kadar-kadar top PKT, jadi lebih baik menyimpannya di rekening mereka sendiri dan dapat digunakan sendiri. Mengapa PKT melakukan reformasi perawatan kesehatan saat ini? Ada kemungkinan bahwa pemerintah daerah kehabisan uang. Menurut laporan Reuters pada tanggal 15 Februari 2023, provinsi-provinsi di Tiongkok menghabiskan setidaknya 352 miliar yuan, sekitar 51 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022, untuk menangani gelombang infeksi COVID-19 baru-baru ini, sehingga meningkatkan tekanan pada keuangan provinsi di tengah perlambatan ekonomi. Keuangan daerah Tiongkok sekarang penuh dengan lubang. Kebijakan nol COVID, termasuk lockdown, telah menguras tabungan pemerintah daerah. Kemerosotan ekonomi telah menyebabkan pasar real estate Tiongkok lesu, dan sektor properti adalah sumber pendapatan daerah yang paling penting. Utang daerah di semua tingkat terakumulasi hingga 65 triliun yuan, sekitar 9 triliun US dollar, jauh di luar kemampuan pemerintah daerah untuk membayarnya. Semua tekanan keuangan yang berat ini memaksa para pejabat pemerintah daerah untuk melakukan pemotongan gaji mulai dari 20% hingga 40%. Pada saat yang sama,
pemerintah daerah diharuskan untuk berbagi sekitar setengah dari biaya jaminan kesehatan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tak punya pilihan lain selain memangkas belanja layanan kesehatan. Cukup mengejutkan bahwa aksi protes pada tanggal 15 Februari 2023 yang diumumkan seminggu sebelumnya tidak ditumpas oleh pihak berwenang setempat. Hal ini juga berkaitan dengan menipisnya keuangan lokal. Pasukan penjaga stabilitas PKT, polisi, intelijen, pemantau opini publik, organisasi akar rumput di semua tingkatan, dan lain-lain menghabiskan lebih banyak uang dalam setahun daripada militer, dan 90% dari pengeluaran ini ditanggung oleh kas daerah. Ketika tidak ada uang di kas daerah, kekuatan pemeliharaan stabilitas juga melemah. Selain itu, orang tua dari para petugas polisi ini juga menjadi korban dari reformasi perawatan kesehatan ini. PKT berharap untuk menukar pembangunan ekonomi dengan dukungan rakyat. Namun seiring dengan memburuknya situasi ekonomi makro, PKT dengan cepat kehilangan dukungan rakyat. Aksi protes seperti yang terjadi di Wuhan akan semakin sering terjadi di masa depan. Aksi protes di Wuhan merupakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi PKT dan menempatkannya dalam sebuah dilema. Biaya penindasan terlalu tinggi karena reformasi layanan kesehatan mempengaruhi kehidupan 2 juta pensiunan di Wuhan. Kebijakan yang akan diterapkan secara nasional ini akan berdampak terhadap ratusan juta orang lanjut usia. Bagi PKT, menekan ratusan juta orang dengan 1 juta petugas polisi adalah hal yang tidak masuk akal. Di sisi lain, kompromi yang dilakukan oleh PKT di Wuhan juga akan menciptakan 2 masalah serius. Pertama, PKT tidak memiliki uang. Kedua, jika PKT berkompromi, hal itu akan mengirimkan sinyal kepada rakyat bahwa aksi protes mereka efektif. Oleh karena itu, ketika rakyat merasa bahwa hak-hak mereka yang lain dikompromikan, mereka akan keluar untuk melakukan protes lagi. Jika tren ini terus berlanjut, dan opini publik selalu menang, Tiongkok akan menjadi masyarakat yang demokratis. Orang-orang pasti akan meminta kebebasan politik, dan kediktatoran PKT akan berakhir. Sulit untuk memprediksi bagaimana hasil dari protes di Wuhan, namun kita harus ingat bahwa tema protes bukanlah hal yang terpenting. Yang penting adalah aksi protes itu sendiri karena ini adalah proses untuk secara bertahap menghilangkan rasa takut terhadap PKT dari hati rakyat. Dan rasa takut adalah pilar terpenting untuk mempertahankan kekuasaan PKT. Ketika pilar ini runtuh, rezim PKT berada dalam bahaya besar. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.